Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Saya Pradana Diputra menjumpai Anda kembali dan kami lanjutkan dengan perbincangan bisnis Bali News. Pada kesempatan malam hari ini kami akan berbincang-bincang dengan tema dinamika bisnis lembaga pembiayaan kendaraan. Baik pemirsa, dampak COVID-19 di bidang ekonomi terlihat sangat jelas. Daya beli masyarakat menurun, sektor transportasi pun mengalami. Penjualan kendaraan turun drastis. Nah, bagaimana kemudian lembaga pembiayaan menyiasati kondisi tersebut? Apa yang bisa dilakukan untuk membantu penanganan dampak COVID-19? Baik, kami sudah terhubung dengan Bapak Ide Bagus Astawa Surya Putra, selaku Branch Manager Astra Credit Company. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Pak. Iya, sehat, Pak? Sehat, Pak. Sehat. Bapak gimana, Pak? Sehat, Pak? Sehat juga, Pak. Baik. Saya izin bertanya, Pak, bagaimana ini lembaga pembiayaan khususnya di Astra ya, Pak ya, menyikapi kondisi di saat sekarang ini sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19? Silakan. Kami akui kondisi ini lebih berat ya daripada kondisi tahun 98. Ya. Dan impact-nya ke sektor pariwisata tuh hebat banget. Karena kan kalau tahun 98 tuh tamu masih rame, sekarang tamu tuh benar-benar hilang ya. Dan itu pasti berimpact dengan penurunan permintaan kendaraan bermotor. Dan ujungnya berimpact juga dengan performa perusahaan pembiayaan. Dengan sales yang sangat minim dan customer terkendala pembayaran, juga berdampak dengan pencapaian profit tahun 2020. Ini yang bahkan bisa berujung dengan loss atau kerugian. Yeah. Kondisi ini memang untuk kami untuk bisa mengatur cash flow kami lebih efisien. Sehingga sebisa mungkin nggak ada PHK atau dirumahkannya pegawai kami. Tapi kami percaya ya di setiap bencana pasti ada opportunity. Asal kita jadi bisa melihatnya. Contohnya dalam kondisi ini sih segmen mobil bekas dan pinjam dana sih masih cukup oke. Mungkin karena daya belinya menurun sehingga mereka jadi lari ke segmen itu. Jadi segmen itu masih cukup baik lah. Sementara ini, Pak. Baik, ini tadi Bapak sampaikan pasti impact-nya ke cash flow perusahaan ya, Pak ya. Ini kalau boleh secara spesifik, ini untuk saat ini bagaimana ini artinya untuk konsumen di dalam melakukan pengajuan kredit, pembayaran kredit, seperti apa Pak ini untuk pembelian mobil baru atau mungkin tadi Bapak sampaikan mobil bekas, silakan Pak. Sampai dengan sekarang itu kami mungkin salah satunya listriknya masih buka di Bali. Selain kami TAF juga masih buka sih. Ya. In principle kita harus super otomotif. Jadi mobil baru, mobil bekas, all brand, all type itu masih kita support. Meskipun mungkin ada treatment khusus untuk customer yang terdampak COVID ya. Seperti customer sektor pariwisata sama transport itu kita ada treatment khusus. Tapi kami tetap berpatokan dengan 5C. Jadi kapasitas, kapital, kolateral, karakter, condition customer. As long as itu masih bagus, kami akan tetap biayain, Pak. Jadi nggak ada masalah dengan pengajuan kredit. Jadi masyarakat Bali jangan khawatir kalau ingin mengajukan kredit tetap bisa lewat ACC. Terus untuk yang customer yang terdampak COVID ya, memang sih banyak customer yang akhirnya mengajukan reschedule atau penundaan bayar di ACC. Kami sudah setujui lebih dari 3.000 customer untuk di reschedule. Jadi customer juga jangan khawatir karena kita juga pasti mengerti kondisi mereka. Tapi di sisi lain juga banyak juga customer yang tetap melakukan pembayaran. Tetap normal bayarnya. Dan untuk customer yang bayar normal ini kita juga kasih reward, Mas. Kita kasih mereka itu undian berhadiah. Jadi pembayaran angsuran di bulan ini itu di ACC itu ada undian hadiahnya, Pak. Oh gitu ya, Pak ya. Jadi baik customer terdampak dan tidak, kita kasih treatment masing-masing dengan baik gitu, Pak. Baik, Pak Ide Bagus, kalau boleh dikomparasi begitu. Tadi walaupun ada yang masih bisa membayar, kemudian juga ada yang mengajukan reschedule. Ini berapa persen kalau dibandingkan dengan customer yang memang kena dampak sampai mereka tidak bisa bayar, Pak?
Kita itu so far Pak ya, kita baru tahu data yang reschedule. Kita punya apa tuh 12.000, sekitar 3.000-an ya mungkin sekitar 25% Pak yang terdampak sementara ini ya. Tapi pengajuan masih tetap banyak sih, bisa sampai 4.000, 5.000 mungkin ada. Dan beberapa customer juga belum menjawab. Tapi kalau dari sisi penjualan kita sendiri pun memang cukup turun. Kita bisa jualan 40 miliar, sekarang mungkin sekitar 10 miliar, jadi penurunannya 75%, Pak. Cukup dalam sih. Iya. Memang kalau untuk Bali, listing, pembiayaan pasti akan berdampak sekali. Kalau di Jawa atau daerah lain mungkin karena sektornya masih ada sektor lain yang hidup ya. Itu mungkin nggak terlalu berimpact. Tapi kalau Bali, karena hanya punya sektor pariwisata, jadi itu sangat berimpact. Baik. Kemudian ini bagaimana kerjasama dari Astra sendiri dengan dealer-dealer Pak ini untuk menghadapi tadi yang Bapak sampaikan panjang lebar, meskipun kondisinya juga mungkin tidak terlalu terpuruk ya Pak ya. Ini seperti apa? Dengan dealer sih kami tetap support maksimal. Jadi sales officer kami tetap jalan ke dealer. Tetap sesuai sama protap ini ya, aturan kesehatan, tetap pakai masker dan sebagainya. Surveyor kami juga tetap jalan, kami masih normal. Jadi intinya sih semua dealer di Bali baru maupun bekas tetap kita support maksimal selama COVID ini, Mas. Iya. Jadi memang gitu sih. Sudah dilakukan dengan mekanisme yang sudah ditentukan sedemikian rupa ya Pak Ide Bagus ya? Ya, benar Pak. Ini kondisi pandemi ini kan kita tidak bisa prediksi ya Pak. Ini paling tidak dari Astra sendiri menghadapi kondisi sekarang, ini apa kemudian harapan ke depan bila kondisi pandemi atau pasca pandemi ini akhirnya nanti bisa memberikan satu peluang yang lebih baik lagi. Walaupun tadi juga disampaikan memang linknya dengan sektor pariwisata itu sangat berdampak sehingga juga ini terkait dengan angsuran atau cicilan atau kredit ini juga berdampak. Ini seperti apa Pak harapannya ke depan? Ya harapannya sih pemerintah, terutama pemerintah daerah ya, itu bisa buat stimulus untuk pariwisata sehingga bisa berangsur-angsur ramai lagi. Karena memang hidupnya Bali cuma dari pariwisata aja sementara ini. Iya. Ya, sehingga customer itu juga ekonomi bisa gerak lebih baik dan lebih cepat. Tapi di sisi lain juga saya berharap Bali dan masyarakat Bali juga memikirkan pengembangan sektor lain, sektor kreatif umpamanya kayak gitu ya. Sehingga nanti Bali itu nggak hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Sehingga someday kalau ada krisis lagi Bali tidak begitu terimpact seperti sekarang. Iya. Gitu. Karena memang kondisinya secara realita ada hubungan langsung Pak ya, ini korelasinya positif antara meningkatnya sektor pariwisata dengan jual beli mobil ya Pak ya. Baik, yes, Pak Ide Bagus, ya ini yang terakhir, apa yang sudah dilakukan di perusahaan atau di Astra ini untuk ikut membantu penanganan dampak COVID-19? So far sih kita dari ACC dan Astra sudah untuk bantu masyarakat Bali. Kita juga udah berpartisipasi menyebarkan banyak bantuan paket sembako ya, udah ratusan kita sebarkan. Kemarin juga ada diliput juga sama Bali Pos juga, beberapa aktivitas kami. Selain itu juga kami tetap menjalankan protokol kesehatan sangat disiplin di semua perusahaan di bawah naungan Astra. Gitu. So far sih harusnya ya mungkin ya cukup membantu lah, gitu Mas. Iya, baik. Pak Ide Bagus, ini terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada customer Astra ini ya untuk masalah keberlangsungan pembayaran mereka. Silakan. Ya intinya untuk semua customer ACC jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan kami, ya kan? Bisa kantor ACC ataupun bisa juga lewat web, karena kami juga layanin lewat online juga. Kita punya aplikasi namanya ACC One, bisa bisa ditanya di sana. Ada aplikasi namanya Yuna di situ. Jadi dengan online kami akan respon dengan cepat tanpa harus ke ACC. Kemudian untuk customer yang
memang berencana untuk membeli mobil dengan cara kredit, kami juga tetap siap melayani. Kami tetap buka dan kami akan memberikan pelayanan terbaik, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Edi Bagus Astawa Surya Putra pemirsa selaku Branch Manager Astra Credit Company. Bapak terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kami. Sehat terus ya Pak ya. Sama-sama ya Pak. Selamat malam. Ya, pemirsa demikianlah perbincangan kami dalam Bisnis Bali News sekali lagi dengan tema dinamika bisnis lembaga pembiayaan kendaraan. Saya Pradana Diputra undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.